Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerahnya. Sholawat dan salam selalu kita cucurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sebagai umat Islam, nama Utsman bin Affan sudah tidak asing lagi bagi kita. Ia merupakan khalifah ketiga, setelah Umar bin Khattab. Ia merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling masyhur. Siapa sangka ia juga merupakan salah satu sahabat paling kaya di masa itu. Ia juga dijuluki Zunnurain atau pemilik dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan terlahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan berpengaruh dari suku Quraisy silsilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan bin Abil Ash, ayahnya, merupakan seorang saudagar kaya di Mekah dan pembesar kaum Quraisy. Sementara ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Setelah ayahnya meninggal, Utsman bin Affan mendapatkan harta warisan yang sangat besar, hingga akhirnya, Utsman mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang pedagang dan mengembangkan bisnis hingga berkembang dan menjadi salah satu orang terkaya pada zamannya. Mengutip dari buku yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid, Utsman rela untuk keluar dari segala kenikmatan dan kemewahan hidupnya demi perjuangan dakwah yang melelahkan, penuh risiko, menguras tenaga, dan pikiran. Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat tengah melakukan perjalanan ke kota Madinah. Namun, saat hendak menetap di sana, mereka menemui permasalahan air. Diketahui bahwa kota Madinah terdapat sebuah mata air yang memancarkan air tawar yang sejuk dan segar, yaitu sumur Ruman, milik seorang Yahudi. Kedatangan kaum muslimin ke Madinah merupakan kabar baik baginya karena ia bisa memperoleh uang yang banyak dari sumurnya. Sang pemilik menjual satu kantong air dengan harga 1 mat, setara dengan 675 gram atau 0,688 liter. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap ada salah seorang sahabat yang mampu membeli sumur tersebut untuk meringankan beban kaum muslimin. Mengetahui hal ini, Utsman pun mendatangi rumah sang pemilik sumur dan mendapatkan harga yang telah disepakati sebesar 12.000 dirham, sekitar 47 juta rupiah. Kesepakatan pun didapat bahwa sumur tersebut dipergunakan secara bergantian. 1 hari bagi sang Yahudi dan 1 hari lagi bagi kaum muslimin. Saat harinya tiba, kaum muslimin mengambil air sebanyak kebutuhan mereka selama 1 hari. Si pemilik sumur Yahudi ini menyadari ia telah kehilangan konsumen yang selama ini memberinya keuntungan. Oleh karena itu, ia kembali menawar Utsman untuk kembali membeli setengah sumurnya seharga 8.000 dirham, setara dengan 31 juta rupiah. Dan Utsman memutuskan membeli air sumur untuk penduduk Madinah secara cuma-cuma. Kemudian ada juga kisah kedermawanan Utsman bin Affan, di mana saat pemeluk agama Islam kian bertambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, siapakah yang mau memperluas masjid kita ini, Masjid Nabawi, sehingga dia akan mendapatkan sebuah rumah di surga. Tidak ada seorang pun yang sanggup menyumbangkan hartanya kecuali Utsman bin Affan. Dengan penuh antusias, Utsman kemudian menemui sang pemilik tanah dan membelinya dengan harga tinggi. Diperkirakan tanah tersebut dibelinya dengan harga 25.000 dirham, sekitar 99 juta rupiah. Sama halnya untuk perluasan Masjidil Haram, Utsman kembali mengambil inisiatif dan menemui para pemilik tanah untuk membeli tanahnya 700 puub dengan harga 10.000 dirham, sekitar 39 juta rupiah. Tidak sampai di situ saja, kali ini saat terjadi Perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Kaum muslimin mengalami kesulitan perihal perbekalan untuk pasukan yang diberangkatkan menghadapi pasukan Romawi. Saat itu Jazirah Arab pun sedang mengalami kemarau panjang, krisis kekeringan, dan kesulitan lainnya. Kemudian Rasulullah menyerukan bantuan pada para sahabat untuk keperluan tersebut. Utsman bin Affan pun kembali menyumbangkan setengah harta yang dimilikinya.
Abu Bakar As-Siddiq juga telah menyerahkan semua kekayaannya dan tiap umat Islam lain juga telah menyumbangkan hartanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun, dana yang terkumpul masih belum terpenuhi. Bahkan karena situasi sulit ini, pasukan kali ini disebut dengan Jaisyul Usrah, pasukan sulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri di hadapan kaum muslimin dan berkata dengan lantang, "Siapa yang mempersiapkan dana untuk mereka, Allah akan menggantinya dengan ampunan." Utsman bin Affan pun segera mengulurkan bantuan pada Jaisyul Usrah dan mempersiapkan segala keperluan pasukan. Ibn Syihab al-Zuhri, seorang ulama ahli hadis, mengatakan, Utsman menyumbang saat perang Tabuk dengan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda, sehingga sempurna berjumlah 1000. Salah seorang sahabat Rasulullah, Hudzaifah pun berkata bahwa Utsman datang kepada Rasul sambil membawa 10.000 dinar, kira-kira 483 juta rupiah, yang diserahkan dengan kedua tangannya. Cerita terakhir datang dari Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi lainnya. Ia pun berkata, "Aku pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu Utsman bin Affan datang bersama Jaisyul Usrah dengan 700 ukiah emas." Cerita Abdurrahman bin Auf. Sebagai informasi, satu ukiah emas setara dengan 31,7475 gram emas. Menurut kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Ibnu Katsir disebutkan bahwa Utsman memiliki uang 151.000 dinar dan 1.000 dirham. Saat ayahnya meninggal, Utsman mewarisi banyak aset tanah dan unta. Lebih dari 1.000 ekor unta dan harta peninggalan sebesar 30 juta dirham dan 150.000 dinar. Jika diakumulasikan ke dalam rupiah, total kekayaan Utsman mencapai angka lebih dari 2,5 triliun rupiah. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.